Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvian Puspita dari jurusan Sistem Informasi UIN Suskaryau. Baiklah, saya di sini akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai analisa proses bisnis. Apa yang Anda ketahui tentang bisnis? Bisnis adalah usaha menjual barang atau jasa yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok ataupun organisasi kepada konsumen atau masyarakat dengan tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan atau laba atau biasa disebut dengan profit. Mengapa pentingnya menganalisa proses suatu bisnis? Dengan adanya analisa proses bisnis, maka tentunya sebuah perusahaan akan mengetahui di mana titik kelemahannya dan titik kekuatan yang dimilikinya. Dengan dilakukannya analisa bisnis secara menyeluruh, tentunya sebuah manajer dalam suatu perusahaan akan mengerti apa yang akan dilakukannya, sehingga ia kemudian dapat mengatasi masalah yang terdapat pada perusahaan tersebut. Tentunya analisa bisnis tidak selalu dilakukan oleh perusahaan yang mengalami gangguan atau masalah saja. Bahkan perusahaan yang sudah maju, salah satunya di situs games, pun harus tetap melakukan analisa bisnis. Karena itu semua dilakukan agar sebuah perusahaan mampu berkembang secara pesat dalam dunia bisnis yang akan dijalankannya. Apa hubungan analisa proses bisnis dengan sistem informasi? Jadi, hubungan proses bisnis dengan sistem informasi adalah seperangkat aktivitas yang berhubungan secara logis, menjelaskan bagaimana tugas bisnis tertentu dapat dilaksanakan, dan bisnis sebagai sekumpulan proses. Sistem informasi memungkinkan bagi perusahaan-perusahaan yang mampu mengelola semua informasi mereka, membuat keputusan yang lebih baik, dan meningkatkan pelaksanaan proses bisnis mereka. Jadi, hubungan antara proses bisnis dengan sistem informasi itu singkatnya sangat menguntungkan, karena perusahaan yang menggunakan sebuah sistem informasi akan menjadi perusahaan yang lebih teratur, rapi, dan terencana untuk kedepannya. Apa saja komponen-komponen yang sangat penting dalam bisnis? Jadi, komponen-komponen dalam bisnis ini terbagi menjadi beberapa bagian dan saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama adalah membuat deskripsi bisnis. Untuk menjalankan secara singkat apa bidang usaha yang akan kita jalankan, beserta potensi produk dan kemungkinannya untuk bertahan dan berkembang di masa depan. Yang kedua adalah melakukan strategi pemasaran. Dapat dinyatakan sebagai dasar tindakan yang mengarah ke kegiatan atau usaha pemasaran dari suatu perusahaan dalam kondisi persaingan dan lingkungan yang selalu berubah agar dapat mencapai suatu tujuan. Yang ketiga adalah membuat analisa pesaing. Untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pesaing dalam suatu pasar yang sama, kita harus menemukan kelemahannya. Setelah menemukannya, kemudian perusahaan dapat mencari strategi untuk memasarkan produk dengan cara yang berbeda dan yang lebih unggul. Yang keempat adalah desain pengembangan. Selain berguna untuk mengetahui rencana usaha ke depan, desain pengembang juga akan mempengaruhi perencanaan pembiayaan usaha. Yang kelima adalah rencana operasional dan manajemen. Gunanya adalah untuk menjelaskan bagaimana usaha akan berjalan dan berkelanjutan ke depannya. Yang keenam adalah menghitung pembiayaan. Jadi menghitung pembiayaan ini adalah faktor utama dari segalanya karena menjadi unsur penting dalam sebuah rencana bisnis. Dari mana sumber yang berasal, bagaimana mengatur anggaran yang menjadi lebih efisien, dan usaha dapat berjalan dengan lancar. Yang ketujuh adalah kumpulan usaha. Kita dapat menampilkan jadwal tiap komponen di atas akan dilakukan. Jadi kayak terstruktur, jadi terencana, jadi kayak memiliki jadwal dan waktunya. Yang lebih penting adalah dapat mendukung segala aktivitas dalam memiliki usaha. Apa dampak COVID-19 terhadap jalannya bisnis di Indonesia? Tentu saja semua perusahaan, bisnis ataupun usaha akan mengalami penurunan yang signifikan karena pemerintah akan melakukan lockdown dan tentu saja pemasukan akan berkurang sedangkan pengeluaran terus bertambah. Contohnya seperti sebuah perusahaan makanan, masyarakat atau konsumen akan berkurang, tetapi perusahaan harus menggaji setiap pekerja, jadi itu akan berdampak banyaknya karyawan di PHK karena pekerjaan tidak memungkinkan untuk dikerjakan di rumah, dan juga itu akan menambah beban biaya bagi perusahaan. Perusahaan yang berhenti beroperasi dan peningkatan jumlah angka pengangguran dapat menghambat pertumbuhan ekonomi
ekonomi di Indonesia. Proses bisnis Gojek. Teknologi informasinya semakin maju memudahkan perkembangan industri jasa online di Indonesia. Salah satunya adalah Gojek Online. Proses antar jemput yang sangat memudahkan dan tentu saja dengan biaya yang sangat terjangkau. Jadi prosesnya itu pertama adalah penyediaan jasa Gojek. Bisnis berawal dari merekrut yang dilakukan oleh penyedia jasa untuk mendapatkan beberapa driver, dan driver tentu saja dapat mendaftar dengan membuka situs web resmi, dan ketika ada calon driver yang mendaftar secara online, penyedia jasa akan menghubungi via SMS dan untuk datang ke kantornya. Tentu saja memiliki beberapa persyaratan seperti fotokopi KTP, SIM, STNK, dan SKCK, dan surat domisili. Proses selanjutnya adalah driver. Jadi driver resmi Gojek ini akan mendapatkan hak akses melalui aplikasi khusus dan akan mendapatkan pinjaman jaket, helm yang akan menjadi identitas Gojek Online. Jadi para setiap driver harus disuruh membuka rekening khusus untuk Gojek ini. Dan selanjutnya adalah pelanggan. Jadi proses terakhir adalah pelanggan. Jadi ketika pelanggan membutuhkan jasa antar Gojek, mereka hanya perlu membuka HP melalui aplikasi dan mereka dapat memilih dan menentukan kemana mereka pergi. Di situ juga terdaftar dan atau tercantum harga biaya yang akan dikeluarkan. Dan mereka juga mengetahui di mana titik-titik aktif para driver Gojek. Dan Gojek juga menciptakan suatu terobosan baru di mana pelanggan ojek tidak perlu lagi pergi ke pangkalan ojek dan mereka hanya perlu duduk manis di rumah atau dimanapun mereka berada saat memesan ojek online. Dan ini sangat berguna bagi kita dan sangat praktis tentunya. Sekian dari video saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe.